Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market ETC USDT, kemudian ada BTC USDT, Nasdaq 100 serta crude oil. Seperti apa perkembangan dari 4 market saat ini, langsung kita bahas. Tentunya kita mulai dari ETC USDT ya. Di time frame weekly untuk market Ethereum klasik, kalau kita perhatikan pergerakannya masih kecenderungan dalam kondisi konsolidasi atau pergerakan terbatas selama beberapa minggu pasca terjadinya penguatan. Artinya di sini ada kondisi pergerakan impulsif, korektif, besar kemungkinan biasanya terjadi impulsif. Kalau kita ukur target selanjutnya ya dari pergerakan konsolidasi ini, kalau terjadi breakout kurang lebih akan mendekati ke wilayah area 30.37, itu menjadikan target kenaikan berikutnya. Ini menjadikan titik targetnya ya. Tapi tentunya bisa juga minggu depan atau minggu depannya lagi. Tapi yang pasti pergerakannya sampai dengan posisi saat ini masih bergerak konsolidasi, masih bergerak di range berkisaran antara, kalau kita lihat ukur dari minggu kemarin, yaitu low weekly-nya di 20.30 sampai dengan 24.25, masih bergerak terbatas di wilayah area ini. Dan kita sudah memiliki target ke atasnya ya. Jadi kalau pergerakannya ini kecenderungan menguat hingga 30.37, maka area tersebut adalah menjadi area target untuk kenaikannya dari posisi terbentuknya posisi sebelumnya impulsif, korektif, dan kemudian melanjutkan impulsif. Maka area ini menjadikan titik target kenaikan hingga di 30.37. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kita fokuskan dari posisi pergerakan konsolidasi. Ini adalah pergerakan konsolidasi atau pembentukan sebuah area base ya. Tidak ada perubahan tentunya sebenarnya ya dari pergerakan ETC USD. Dari mendekati area resisten dia turun, mendekati area support dia naik. Apakah dari posisi support di low weekly terakhir ya, yaitu di 20.30, apakah ini menjadikan titik penguatan? Secara keseluruhan kalau kita lihat ya, posisi ini ada bullish pin bar. Ini pun di hari hari Sabtu kemarin ya. Ini Sabtu Minggu running ya. Di hari Sabtu kemarin ada pembentukan bullish pin bar. Ini menunjukkan potensi penguatan, akan terjadi penguatan kembali tentunya menuju area resisten. Dan posisinya ya seperti ini ya, naik turunnya bergerak antara area support dan area resisten. Oke, kemungkinan besar minggu depan menurut saya pergerakannya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat akan menuju kenaikan kembali selama tidak break di bawah area low weekly di 20.30. Jika mana bergerak di bawah area low weekly, maka hati-hati di sini juga ada rally base rally ya. Ini juga bisa dijadikan acuan untuk ya sedikit ada penolakan pastinya kalau terjadi break di bawah low weekly. Ya bisa juga akan retest dan melanjutkan penurunan. Tapi posisi sampai dengan saat ini secara teknikal masih kecenderungan konsolidasi. Kita tandai dulu area rally base rally ya. Nah oke, rally base rally area ini kita tandain dulu berkisaran antara 18.24 sampai dengan 19.20. Itu adalah rally base rally di time frame daily. Oke, kita lanjutkan. Gambaran saya pastinya untuk ETC USDT masih dalam posisi pergerakan naik. Dan secara kesederhanaan kalau kita melihat analisa di sini juga ada bullish hammer ya, membentuk sebuah pergerakan 3 inset up. Ada mother bar, ada inset bar, dan impulsif bullish terjadi di hari Sabtu kemarin. Hari Minggu ya. Hari Minggu ini time frame 4 jam dan saat ini masih bergerak. Tentunya kalau kita lihat dan kita perhatikan, ini juga sudah menjadikan titik yang dimana terjadi penguatan ya, terjadi penguatan karena posisi saat ini berada di area base ya. Area base-nya adalah ini. Sebentar saya tunjukkan. Ini area base-nya ya. Nah, ini adalah area base berpotensi kuat ya, akan terjadi penguatan karena posisinya sebenarnya sudah di breakout ya dari kondisi 4 jam yang lalu. Ini adalah area base-nya. Kita tandain dulu. Nah, di area base ini secara keseluruhan di time frame 4 jam sudah ada breakout impulsif ya. Ada breakout impulsif. Anda bisa lihat ya. Dari posisi terakhir ini ada candle hijau dimakan oleh candle warna merah, dan kemudian berbalik lagi ada bullish pin bar atau hammer terjadi dan 3 inset up terjadi posisi ini dan sudah breakout. Kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan yang namanya, saya ukur dulu ya, Fibo Musang, kita tarik dari titik
breakoutnya ini memang breakoutnya nggak terlalu dia dekat ya. Kita tarik dulu sampai dengan titik terendahnya, kita masukkan Fibo musangnya minimal 1.618, targetnya sampai dengan 2.618. Itu untuk target kenaikannya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu kita masuk di time frame 1 jam. Untuk skenarionya menurut saya ini sudah ada berpotensi kenaikan berlanjut ya. Tapi kita coba tarik, ini ada trend line. Kita coba tarik dari posisi ini ya. Oke, kecenderungan sudah breakout dia di 4 jam yang lalu. Ini posisinya sudah breakout. Maka kalau kita perhatikan dari posisi ini, ya Anda bisa lihat ya, ini juga sudah break daripada area breakout structure terjadi ya di posisi ini. Maka kecenderungannya menurut saya akan bergerak kuat naik. Sebentar kita lihat dulu. Oke, di sini ada QM ya, Kuosimodo, dan tepat berada di area Kuosimodo-nya langsung dia bergerak naik. QM-nya adalah ini. Nah, ini QM-nya ya, ada potensi dari posisi QM dia bergerak naik. Besar kemungkinan ini akan di breakout dari MA50 dan area trendline sudah berjalan. Dan kita melanjutkan lagi posisinya, sebenarnya kita sudah mendapatkan targetnya ya. Sebentar, ini targetnya saya geser aja lebih jauh. Tadi breaknya di mana ya? Di sini ya. Sebentar, kita turunkan dulu dari time frame 4 jam, kita lihat secara detail. Sebentar, ini ya di area ini. Oke. Nah, target kenaikan udah kita dapatkan, tepatnya sudah berada di posisi menurut saya ya, hal yang perlu kita menurut saya kuat banget naik menuju area 22.64 ya, yaitu 2,618 sampai dengan 2,88. Karena area ini wajib di breakout ya, area ini swing terakhirnya ya, ini posisinya ini harusnya kuat di breakout sampai wilayah ini. Ini target breakoutnya, yaitu di kisaran 22.71 ya, masuki wilayah ini adalah targetnya. Oke, kita tandain ini menjadikan target kedua ya. Kalau teman-teman mau transaksi ETC USDT tentunya bisa bertahap untuk taking profitnya. Itu targetnya ya, menurut saya sampai sana ya, sampai posisi itu. Oke, sekarang kita gambarkan skenarionya. Ini akan bergerak naik ya sampai posisi ini, tapi nanti kita lihat karena di sini kan bersentuhan dengan wilayah support become resistant ya, besar kemungkinan akan retest dan melanjutkan kenaikannya. Tapi tentunya menurut saya kecenderungannya masih kuat naik untuk market ETC USDT. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market BTC USDT. Kita lihat lagi di time frame weekly. Di time frame weekly hal yang sama ya, Anda bisa lihat di struktur pergerakannya untuk BTC ya, dimana kalau kita perhatikan ada bullish engulfing ya di minggu kemarin. Oke, dimana candle merah dimakan oleh candle warna hijau, ada terjadi penguatan ya, ada impulsif bullish. Dan di minggu ini memang terjadi koreksi ya, tapi koreksinya hanya sebatas 50%. Saya sih melihatnya ini akan melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan karena ada bullish engulfing di area konsolidasi meskipun mendekati MA50 ada dorongan seller. Tapi selama pergerakan daripada BTC USD ini tidak mampu break di bawah area opennya impulsif bullish ini ya, yaitu di kisaran 21.782.37. Oke, 82.37, kita masukkan angkanya dulu. Ya, seperti ini ya, area bullishnya di sini. Selama area 21782.37 tidak di breakout minggu depan, kecenderungannya masih kuat naik. Saya sih masih melihat potensi buyer ya, tinggal kita cari posisi buy terkuatnya. Dan dengan adanya posisi rally base, menurut saya akan berlanjutkan rally ya, kecenderungannya biasanya seperti itu. Maka tidak ada salahnya kita akan cari target ke atasnya dari titik terendah terakhir di sini nih. Kita copy posisi ini sampai high-nya dan titik terendahnya. Nah, tepat berada di area drop base drop ya. Ini ada area drop base drop. Ya, ini ada area drop base drop, kita tandain dulu. Nah, sampai area sini tentunya targetnya yaitu berkisaran antara 29.277.92 sampai dengan 32.375.31. Entah ya, mungkin bisa jadi ya, tergantung dari pergerakan untuk kekuatan bullishnya ya. Bisa 1 bulan ke depan untuk mencapai area tersebut, tapi minimal kita sudah punya targetnya. Tinggal betul-betul ada break di atas area high weekly ya, di area tersebut menjadikan target untuk
penguatan kenaikannya ya dari posisi drop base drop. Oke, kita tandain dulu area tersebut. Ya, di area tersebut ya. Sekarang coba kita lihat di time frame daily, area drop base drop kita udah dapatkan ya. Kemudian di time frame daily posisinya ya, sebentar saya gambarkan dulu. Nah, ini tadi kan ada pembentukan bullish engulfing dan ini sudah terkoreksi 50% ya area ini. Ya, menurut saya ini akan berlanjut naik ya untuk hari Senin besok selama area ini tidak terjadi breakout ya di 21.782. Ini menjadikan titik open bulls-nya ya. Nah, itu open bulls-nya. Oke, sekarang kita fokuskan di area ini. Ya, ini posisinya terakhir membentuk pergerakan bullish pin bar ya. Ada bullish pin bar, kemudian ada doji posisinya. Oke, terus menurut saya sebentar. Saya akan tarik dulu Fibonacci retracement ya dari posisi kenaikan ini. Dari koreksi ini, dari pembentukan bullish engulfing. Saya tarik seperti ini. Saya mau tahu area sekarang ini sudah berada di area berapa persen. Nah, berada di area golden level ya. Kuat sekali posisi pembalikan dari kondisi kemarin, 1 minggu terjadi penurunan ya. Menurut saya kecenderungan untuk minggu depan untuk market BTC USDT ini ada potensi penguatan karena saat ini sudah berada di area golden level. Nah, ini adalah area golden levelnya. Ya, area tersebut menjadikan titik golden level. Coba sebentar kita lihat lagi. Bentar ya. Kita lihat area golden levelnya. Kita lihat dulu time frame daily. Nah, potensinya kuat di wilayah ini akan kembali lagi naik ke atas ya tentunya. Tapi meskipun itu kita tandain di sini juga ada pembentukan area base ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam posisinya ya sebentar, sebenarnya kuat naik ya. Kenapa? Karena sudah break di bawah area ini nih. Ya, sudah ada change of character di breakout ya. Besar kemungkinan ini akan melanjutkan kenaikannya tepat berada di area golden level. Meskipun kalau kita perhatikan posisi di sini tidak ada potensi pembalikan ya, karena saya melihatnya area base-nya ada di area sini. Nah, tepat berada di 78,6% area extreme probability. Tapi tidak ada salahnya area golden level ini bisa dijadikan acuan untuk kenaikan berlanjut. Karena saya melihatnya ada hammer kemudian dikonfirmasi candle bullish. Anda bisa lihat sebentar, saya zoom ya, saya perbesar. Nah, posisinya ini kuat nih dorongannya. Menurut saya akan ada lanjutan kenaikannya dari kondisi penutupan di akhir sesi penutupan ya. Ada hammer dan ada candle bullish. Menurut saya ini akan melanjutkan kenaikannya. Tentunya sebentar, ini saya tarik dulu garisnya. Posisinya seperti ini ya, belum di breakout sih ya, belum di breakout. Masih kecenderungannya masih bergerak sideways ya, atau konsolidasi, belum di breakout posisinya. Kalau terakhir dia sudah breakout ini yang menjadikan titik support become resistance yang terdekat. Ini menjadikan titik resisten saat ini. Oke, sekarang coba kita buatkan skenario-nya untuk BTC USD di time frame 1 jam. Untuk BTC USD ya kecenderungannya seperti ini. Oke, gambaran saya besar kemungkinan dari area golden level ini terjadi kenaikan ya. Jadi menurut saya seperti ini. Tinggal nanti memastikan aja teman-teman kalau terjadi breakout impulsif bullish, pastikan di atas daripada resisten ya. Seperti ini, retest dan akan melanjutkan menuju area high weekly-nya. Ya, kenaikannya sampai area sana. Gambaran saya seperti ini untuk market BTC USD. Oke, sekarang kita berlanjut di market Nasdaq 100. Untuk Nasdaq 100 coba kita lihat. Nasdaq 100 ini ada potensi penurunan ya, ada koreksi. Meskipun dari pergerakan di beberapa minggu ke belakang ini kan impulsif, ini korektif. Masih dalam posisi bullish, tapi saat ini koreksi ya, karena sudah break di bawah, sudah breakout di trend line. Kecenderungannya masih bergerak naik ya, kecenderungannya masih bergerak naik. Hati-hati posisinya karena saya melihat di sini juga ada area base yang di breakout ya. Ini ada area base yang di breakout posisinya. Oke, area ini juga patut diwaspadai ya menurut saya. Area base tersebut. Nah, posisi situ tinggal kita lihat nanti di time frame kecil apakah ada potensi penolakan di wilayah tersebut.
Oke ya, karena ini sudah breakout, ini kan sudah di breakout koreksi ya. Tinggal kita lihat apakah ini betul-betul sudah di breakout swing terakhir atau belum. Kita turunkan dulu di time frame daily untuk melihat peluang. Ternyata memang betul di breakout ya. Ini swing terakhir, change of karakternya sudah di breakout. Dan saat ini menuju area rally base rally ya. Ini posisinya tepat di area base ya yang sudah kita gambarkan tadi. Sebentar, saya akan ukur menggunakan Fibonacci retracement tentunya dari titik terendah terakhir di sini. Kita tarik sampai dengan titik tertingginya. Ya, seperti ini. Ternyata area golden levelnya masih ada di bawah. Ya, menurut saya kuat menuju area golden level. Pantau aja wilayah ini di time frame daily ya. Kalau nanti ada potensi pembalikan kuat di time frame daily di area golden level ini, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan kenaikan di kisaran area 11.526.14 sampai 11.789.19, maka kecenderungannya akan bergerak naik. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam, kita lihat secara detail pergerakannya. Oke, ini sudah di breakout ya. Menurut saya ini tinggal tunggu konfirmasi sih. Coba kita zoomkan ya. Nah, kalau kita perhatikan terakhir penutupan ya, ini candlenya masih belum bisa kita lihat konfirmasi jelas ya. Yang pastinya kecenderungannya masih turun ya. Anda bisa lihat ya, dari dia impulsif bearish, kemudian korektif, dan saat ini bergerak impulsif. Menurut saya sih menuju kuat area ini, karena saya melihatnya di area golden level di sini ada posisi order block ya. Ini pantau wilayah ini. Besar kemungkinan menurut saya menuju ke wilayah tersebut. Ada order block time frame 4 jam. Nah, di area ini saya akan tunggu untuk buy Nasdaq 100 sampai dengan di kisaran antara 11.645.70 sampai dengan 11.729.15. Area sini menjadikan titik di mana pemantauan kita. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, bisa buy, stop loss di bawah di time frame 4 jam. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Kita lihat secara detail pergerakannya dan membentuk sebuah area base ya. Di area low weekly ada pembentukan area base dan tepat di area support become resistant. Maka itu akan menjadikan sebuah acuan saya. Ini support become resistant. Kita lihat kalau nanti breakout di atas wilayah resisten, maka kecenderungannya bisa akan kembali menguat. Kita akan tandain di area ini ya. Ini pantau pattern terbentuk di wilayah ini. Kalau ada bullish engulfing, maksud saya ada impulsif bullish, maka kecenderungannya akan bergerak kuat naik. Yang bawah area low weekly kalau di breakout menuju area golden level ya. Yang tadi di awal video sudah saya jelaskan. Pantau wilayah tersebut. Selama sesi Asia masih bergerak konsolidasi, saya lebih baik menunggu sampai betul-betul ada breakout di wilayah tersebut. Oke, artinya seperti ini. Kalau selama pergerakannya masih konsolidasi, masih bergerak seperti ini, saya lebih baik menunggu untuk pergerakan Nasdaq 100 ya. Sebentar, kita tandain. Nah itu. Tapi kalau sudah breakout impulsif seperti ini, di atas daripada resisten, menurut saya menuju ke high monthly, retest, dan selanjutnya ke area resisten. Ini yang pertama, pantau wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kalau pergerakannya impulsif bearish ya, ternyata masih bergerak turun, pastikan betul impulsif bearishnya close di bawah low weekly di 11.895.65, menuju key supportnya, retest, dan melanjutkan ke posisi order block time frame 4 jam yang tadi sudah kita gambarkan. Ya, berarti masih ada potensi turun di kisaran antara untuk order blocknya ya, kisaran di posisi 11.729.17 sampai dengan di kisaran 11.645.97. Oke ya, wilayah tersebut. Kita akan melanjutkan lagi di market USD oil. Kita lihat di time frame weekly. Nah, kalau crude oil sendiri ya, untuk USD oil ini menariknya posisinya memang masih bergerak, belum menunjukkan potensi yang cukup signifikan ya. Kalau kita perhatikan, maksudnya itu masih bergerak konsolidasi, belum ada perubahan. Sebenarnya areanya juga tidak menunjukkan potensi kuat turun atau kuat naik, masih konsolidasi. Anda bisa lihat
selama beberapa minggu ke belakang sampai dengan posisi terakhir tanggal 12 Desember ya, start minggu satu minggu di tanggal 12 Desember masih bergerak konsolidasi sampai dengan bulan Februari ini. Masih bergerak di range antara key resisten 83.31 sampai dengan 70.06 dolar per barrel. Oke ya, posisinya masih konsolidasi, apalagi ada long legs doji terjadi di minggu kemarin, tapi tidak ada salahnya coba kita turunkan di time frame daily. Nah, posisi di time frame daily ada 3 in set up ya, ada 3 in set up dari posisi mother bar. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah wilayah ini. Area ini masih menjadikan acuan kalau terjadi breakout kecenderungannya pasti akan naik. Ya, wilayah tersebut di 77.182 itu menjadikan titik terjadinya breakout. Kalau area itu di breakout, besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikan. Tapi kita sudah memiliki informasi di awal ya, ada 3 in setup, ada mother bar, inset bar, dan impulsif atau hammer terjadi memakan daripada candle warna merah. Ini start pertama sudah ada dorongan kuat naik karena ini berada di area base. Oke, berada di area base ya. Sekarang coba kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Kita lihat, nah di time frame 4 jam juga ada area ini ya, dalam area base ini ada area order block terjadi ya. Maka kecenderungannya memang kuat naik. Anda bisa lihat menyentuh area ini dia langsung naik, dan di sini ada impulsi bullish kuat dan ada 3 in setup tepat berada di MA50. Tinggal dorongannya sih ini sudah keluar daripada jalurnya ya. Udah keluar daripada jalurnya, yaitu trendline ini swing terakhir di posisi ini. Anda bisa lihat, sebentar saya tarik dulu. Menurut saya untuk crude oil kembali lagi menguat sih. Ya, nah ini sudah breakout, tinggal lihat break terakhir area ini ya menjadikan acuannya. Ini adalah target breakoutnya, oke ya. Ini target area breakout. Nah itu area breakoutnya sampai area sini ya, yaitu di 77.182. Kalau area tersebut di breakout maka kuat menuju area order block. Tinggal kita lihat apakah nanti ada impulsi bullish atau akan koreksi dulu baru dia akan bergerak naik. Karena masih bergerak konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan untuk crude oil sendiri. Kita lihat time frame 1 jam. Ya, lebih menguat lagi ya. Posisinya ini ada 3 in setup ya. Dan gambaran saya sih akan break di atas 77.18. Maka skenario saya, menurut saya ini akan melanjutkan kenaikannya, menguji wilayah high weekly ya, kemudian retest dan melanjutkan kenaikannya sampai area order block. Kita lihat biasanya area ini akan ada penolakan ya, besar kemungkinan retest seperti ini dan menuju area resistennya. Oke ya, sampai area 80.591 karena masih bergerak konsolidasi ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Mendekati di bawah, mendekati area support dia naik, mendekati area resisten dia turun. Oke, gambarannya saya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat dari sebelumnya seperti ini. Dia naik menuju resisten, dia turun, menuju support dia naik lagi. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk 4 market ini hari Minggu ini. Untuk minggu depan semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi teman-teman yang bisa dapatkan, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.